podcast saya yang kali ini akan membahas mengenai anemia. Tapi sebelum itu ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, saya Salsabila Maharifah, berkuliah di Poltekkes Kemenkes Bandung jurusan Gizi. Oke, sebelum itu tentunya teman sekalian akan mengalami masa remaja, di mana remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Iya, masa yang sedang kalian rasakan saat ini. Pada masa ini, remaja mengalami banyak perubahan, baik secara emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan juga penuh dengan masalah-masalah pada remaja. Remaja, khususnya remaja putri, merupakan salah satu kelompok yang rawan terhadap masalah gizi. Salah satunya yaitu anemia atau kurang darah. Nah, mungkin dari kalian ada yang sudah mendengar istilah anemia atau bahkan sudah tidak asing lagi. Tapi pasti banyak juga yang masih penasaran, apa sih sebenarnya anemia itu? Menurut WHO, anemia merupakan suatu kondisi di mana tidak tercukupinya jumlah sel darah merah yang ditandai dengan kadar hemoglobin di dalam darah lebih rendah dari normal. Nilai batas ambang anemia sendiri dikatakan normal jika kadar Hb lebih dari sama dengan 12 gram per desiliter. Sedangkan remaja putri dikatakan anemia jika kadar Hb-nya kurang dari 12 gram per desiliter. Berdasarkan survei demografi dan kesehatan di Indonesia, pada tahun 2017 di Indonesia sendiri angka anemia pada remaja putri dengan rentang umur 13-18 tahun itu mencapai 23%. Sedangkan di Kota Palembang, jumlah remaja putri yang mengalami anemia pada usia 15-18 tahun sebanyak 343 orang di tahun 2013 dan 118 orang pada tahun 2014. Wow, angka yang cukup besar bukan? Nah, dari angka-angka tersebut tentunya kalian akan bertanya, apa sih penyebab terjadinya anemia pada remaja putri? Jadi, ada beberapa penyebab terjadinya anemia pada remaja putri. Yang pertama, karena adanya peningkatan kebutuhan zat besi pada remaja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan remaja yang sangat pesat. Ditambah lagi, adanya menstruasi menyebabkan kebutuhan zat besi terus meningkat selama pubertas dan usia produktif hingga akan memberikan beban ganda. Itulah sebabnya kelompok remaja putri lebih rentan mengalami anemia. Yang kedua, timbulnya anemia dapat disebabkan oleh kurangnya konsumsi asupan zat besi, asupan makan yang salah, dan tidak seimbang dengan kecukupan sumber gizi yang dibutuhkan tubuh pada masa remaja. Nah, kebiasaan makan yang tidak teratur dan rendahnya konsumsi sumber protein juga berkontribusi terhadap terjadinya anemia, seperti konsumsi protein hewani maupun nabati. Seringnya mengkonsumsi teh dan kopi setelah atau bersamaan saat makan juga akan berpengaruh terhadap asupan besi karena teh dan kopi memiliki zat yang dapat menghambat penyerapan zat besi. Penyebab yang ketiga yaitu kehamilan pada usia remaja karena pernikahan dini. Ini menyebabkan pada waktu yang bersamaan selain membutuhkan zat besi yang tinggi untuk pertumbuhan, remaja juga butuh zat besi untuk kehamilannya sendiri. Wah, jangan sampai ya. Yang keempat, karena adanya penyakit infeksi atau infeksi parasit seperti demam, diare, dan kecacingan. Dan yang terakhir disebabkan karena status gizi yang di bawah normal serta pengetahuan yang rendah mengenai anemia. Lalu, apakah ada tanda dan gejala anemia?
Tentunya ada dong. Adapun gejala anemia yang paling sering ditemui yaitu 5L. Ayo, ada yang tahu apa aja 5L itu? Oke, jadi 5L itu adalah singkatan dari lemah, lelah, letih, lesu, dan lunglai. Nah, udah tahu kan sekarang? Gejala lainnya seperti kurang nafsu makan, daya konsentrasi menurun, disertai dengan sakit kepala dan mudah terinfeksi penyakit, serta stamina tubuh menurun dan pandangan yang berkunang-kunang, terutama saat bangkit dari duduk. Secara klinis, tanda penderita anemia yaitu terlihat pucat pada wajah, pucat pada selaput lendir, kelopak mata, pada bibir, dan pada kuku. Nah, pada anemia yang sudah parah dapat menyebabkan sesak napas, bahkan lemah jantung. Dari tanda tersebut, apakah kalian pernah mengalami salah satu atau bahkan lebih? Wah, kalau iya, harus waspada nih, karena anemia dapat menimbulkan dampak yang buruk, seperti menurunkan daya tahan tubuh, sehingga kita mudah terkena penyakit. Lalu, menurunnya kebugaran yang dapat menghambat aktivitas fisik dan olahraga, serta menurunnya ketangkasan berpikir yang bisa menyebabkan prestasi belajar menurun karena terganggunya kemampuan dan konsentrasi belajar. Anemia juga dapat menyebabkan dampak untuk jangka panjang pada remaja putri. Pada saat kalian menikah di masa depan, lalu akan hamil dengan menderita anemia, maka kalian tidak mampu memenuhi zat-zat gizi pada diri kalian serta janinnya, sehingga dapat memperbesar resiko kematian pada ibu saat melahirkan, lalu bayi lahir prematur, dan berat badan bayi yang dilahirkan pun akan menjadi rendah. Nah, itu dia beberapa dampak anemia yang sangat berbahaya. Lalu, bagaimana sih cara pencegahan anemia? Beberapa cara pencegahan anemia. Yang pertama, dengan meningkatkan asupan makanan sumber zat besi, seperti konsumsi protein hewani atau nabati yang tinggi akan zat besi. Contohnya, konsumsi daging merah seperti daging sapi, ayam, hati ayam, dan ikan. Lalu bisa konsumsi kerang-kerangan, lalu kacang-kacangan, tahu, tempe, kacang kedelai, serta sayuran hijau seperti bayam. Yang kedua, dengan mengubah kebiasaan makan dan pola makan yang benar, seperti dengan melakukan sarapan di pagi hari, makan dengan tepat waktu, lalu menghindari konsumsi teh atau kopi bersamaan sewaktu makan, dan mengkonsumsi sumber makanan yang mengandung vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi. Yang ketiga, dapat mengkonsumsi suplementasi zat besi atau tablet tambah darah dengan rutin, terutama saat sedang menstruasi, bisa dikonsumsi setiap hari, dan ketika sedang tidak menstruasi dapat diminum 1 minggu 1 tablet ya. Dan yang terakhir, dengan meningkatkan pengetahuan gizi agar dapat memilih makanan yang kaya akan zat besi untuk meningkatkan kadar hemoglobin. Nah, generasi kalian kan generasi milenial yang sulit sekali untuk lepas dari gadget tuh, apalagi saat ini daring bukan? Bisa tuh kalian sisipkan sedikit waktu untuk mencari informasi mengenai anemia atau tentang bahan makanan yang tinggi akan zat besi agar dapat meningkatkan kadar hemoglobin. Bisa kalian searching di media sosial atau searching melalui Google. Nah, kalian juga bisa mendapatkan informasi mengenai pengetahuan gizi tentang anemia ketika kalian sedang berkonsultasi
atau mungkin sedang check up di puskesmas maupun di rumah sakit. Nah, itu dia beberapa hal yang sudah dijelaskan mengenai anemia, mulai dari pengertiannya, dampaknya, penyebab, serta cara pencegahannya. Gak kerasa ya udah di akhir podcast. Jadi kesimpulannya, kita sebagai wanita harus tetap waspada terhadap anemia, karena anemia sendiri memiliki dampak yang sangat berbahaya baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan baik dalam penyampaian maupun kata-kata dalam podcast ini. Semoga podcast ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta sikap teman-teman sekalian terhadap anemia, dan dapat membantu dalam pencegahan dan penanggulangan anemia. Sampai bertemu di lain waktu ya. Thank you. Bye.